Polres Pandeglang mengungkap komplotan besar kasus pencurian. Amerika Serikat dan Iran teken MOU menuju kesepakatan damai. Presiden Prabowo hadirkan jembatan Garuda. Aceh dan Sumatera berangsur pulih pasca bencana. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Menyapa Indonesia Malam kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan juga menarik lainnya, baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari tim Reskrim Polsek Talo menggerebek rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan sepeda motor hasil curian. Polisi mengamankan seorang pelaku beserta 1 unit sepeda motor yang sudah dalam kondisi dibongkar. Aparat kepolisian Polsek Talo membongkar sebuah rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan ARD, Munjung 2, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan warga yang juga mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan juga nomor mesin, ternyata motor ini merupakan hasil curanmor di Kelurahan Anta, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Petugas mengamankan pelaku AR usia 29 tahun beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor Mio M3 ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sengaja memotong dan juga mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas. Baik, berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli, menginformasikan kepada anggota Polsek Talo. Selanjutnya, tim Opsnal dari Polsek Talo mendatangi rumah tersebut dan ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli merek Mio M3, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata motor tersebut merupakan hasil curian yang TKP-nya berada di Kelurahan Tambangapa, Kecamatan Manggala. Berdasarkan laporan polisi nomor 170 Romawi 5 tahun 2026. Pelaku yang diamankan adalah AR umur 29 tahun, kemudian barang bukti 1 unit sepeda motor merek Mio M3. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta dengan barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian Resort Pandeglang, Banten berhasil mengungkap komplotan besar kasus pencurian kendaraan bermotor dan menyita belasan sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan. Sebanyak 16 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan berhasil diamankan petugas kepolisian usai pengungkapan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor. Belasan motor tersebut diduga berasal dari sejumlah aksi pencurian yang terjadi di berbagai titik lokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten dalam beberapa bulan terakhir. Selain menyita barang bukti kendaraan, petugas Reskrim juga turut mengamankan 8 orang tersangka. Mereka terdiri dari 3 eksekutor lapangan serta 5 orang penadah. Masing-masing tersangka dengan berinisial W, H, RD, MB, dan U serta E. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, para pelaku diketahui menggunakan kunci khusus atau kunci TE untuk merusak sistem pengamanan kunci kontak kendaraan sebelum akhirnya menjual motor curian tersebut kepada penadah dengan harga jauh di bawah pasaran.
Hingga kini seluruh barang bukti motor berbagai merek masih diamankan di Mapolres Pandeglang guna proses penyelidikan lanjutan. Atas perbuatannya, para pelaku utama dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Terungkap ada kurang lebih kita 16 kendaraan bermotor. Pengungkapan dari 6 LP, 6 laporan polisi di sejumlah TKP kejadian yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Totalnya ada 6 TKP, yang pertama ada di Polsek wilayah Saketi, wilayah hukum Polsek Pandeglang, wilayah hukum Polsek Pandeglang ada 3 TKP, kemudian wilayah hukum Polsek Banjar, kemudian juga ada wilayah hukum Polsek Cadasari. Untuk itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan roda 2 agar segera datang ke Mapolres Pandeglang. Warga diminta membawa dokumen resmi kepemilikan seperti STNK dan BPKB untuk melakukan proses pencocokan secara gratis. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh Sareskrim Polres Pandeglang guna mengungkap jaringan dan sangkutan curanmor lain yang lebih luas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pejalan kaki tewas setelah tubuhnya tertabrak truk di Jalan Raya Cilegon Serang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu 17 Juni pagi. Korban tewas setelah terseret belasan meter saat menyeberang jalan, sementara truk yang menabrak melarikan diri. Kamera CCTV merekam detik-detik seorang pejalan kaki berinisial UI 36 tahun yang tewas tertabrak truk saat menyeberang di Jalan Raya Cilegon Serang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Korban tewas setelah tubuhnya terseret belasan meter sekitar pukul 5.37 menit waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi mata, saat itu korban menyeberang jalan menuju kios bubur, namun truk yang melaju kencang dari arah Cilegon menuju Serang menabraknya hingga korban tewas terseret. Warga yang berada di lokasi mengevakuasi korban yang mengalami luka berat ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sementara sopir truk tancap gas melarikan diri. Cek TKP bahwa betul sudah ada kecelakaan dan juga sempat menanyakan langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar bahwa betul ada kecelakaan, dan di TKP bahwa korban sudah tidak ada di TKP, dibawa masyarakat ke Rumah Sakit Derajat. Akhirnya anggota yang piket di sini cek TKP terus melaporkan kepada unit Laka Lantas Polres Serang Kota yang diterima oleh Abdul Luki. 10 menit kemudian Pak Abdul Luki dari Serang Kota, Polres Serang Kota lalu lintas, kemudian unit Laka datang ke TKP. Ya. Untuk penanganan kasus sekarang oleh Polsek atau Polres? Untuk penanganan kasus ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Serang Kota. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polresta Serang Kota. Petugas kini tengah melakukan penyelidikan intensif, termasuk memeriksa keamanan rekaman CCTV guna mengidentifikasi nomor polisi kendaraan serta menangkap pengemudi truk. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang nelayan warga Cirebon ditemukan meninggal dunia usai perahu yang digunakannya tenggelam di perairan Kabupaten Lampung Timur, Lampung, akibat dihantam cuaca buruk. Nahkoda kapal masih dinyatakan hilang, sementara 4 nelayan lainnya berhasil selamat. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Suwarna, 45 tahun, seorang nelayan asal Cirebon, dalam kondisi meninggal dunia di perairan Wei Kambas, Lampung Timur, Lampung, pada Rabu 17 Juni 2026. Jenazah korban ditemukan sekitar 5 mil laut dari titik awal dilaporkan hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal motor Arof di perairan Kuala Penet pada Sabtu lalu. Saat itu kapal yang berisikan 6 orang dilaporkan tenggelam usai dihantam cuaca buruk. 4 nelayan berhasil menyelamatkan diri, sementara korban dan nahkoda bernama Tarno 50 tahun dinyatakan hilang. Hari keempat KM Arup yang tenggelam di perairan Muara Penet atas nama korban Bapak Tarno 50 tahun dan Bapak Suwarna 45 tahun. Untuk hari ini atas nama Bapak Suwarna mendapat laporan dari nelayan pada pukul 7 pagi untuk penemuan korban, dan korban diinfokan atas nama Bapak Suwarna. Kita langsung evakuasi sekitar pukul 9, 1 mil dari bibir pantai dari Sekopong, dan kita evakuasi langsung dan kita bawa ke Kuala Penat sekitar pukul
pukul 10.30. Nah, dan untuk korban langsung dibawa ke Puskesmas Labuhan Maringgai. Dan atas nama Bapak Tarno masih dalam pencarian untuk hari ini. Pencarian kita optimalkan di pesisir Waikambas dan sekitarnya dan sekitar TKP. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap nahkoda kapal meski terkendala cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda Pasar Dwi Kora atau yang lebih dikenal masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pajak perluasan pada Kamis 18 Juni 2026. Kobaran api menjalar dengan sangat cepat dari salah satu ujung kompleks pasar. Kebakaran hebat melanda Pasar Dwi Kora atau yang lebih dikenal masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pajak perluasan pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amukan si jago merah melahap puluhan kios pedagang yang berisi pakaian bekas impor, kain ulos, sepatu, hingga komoditas pangan seperti bawang dan cabai. Menurut kesaksian sejumlah pedagang dan warga di lokasi kejadian, kobaran api menjalar dengan sangat cepat dari salah satu ujung kompleks pasar. Meski titik awal munculnya api belum diketahui secara pasti, dalam waktu sekitar 10 menit, api sudah membesar dan juga merembet ke sejumlah kios di kawasan tersebut. Warga lainnya, Sianturi, mengungkapkan bahwa sebelum api membesar dan juga membumbung tinggi, sempat terdengar suara ledakan cukup keras dari arah ujung pasar yang berada di dekat area toilet. Situasi di pasar sempat diwarnai kepanikan. Sejumlah pedagang yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi barang dagangan mereka untuk meminimalkan kerugian. Kain ulos dan tumpukan sepatu tampak dipindahkan secara darurat ke area yang lebih aman. Hingga berita ini diturunkan, tim pemadam kebakaran Kota Pematang Siantar dan PT STTJ dibantu warga masih berjibaku memadamkan sisa kobaran api dan melakukan pendinginan di lokasi kejadian. Belum ada laporan resmi terkait dengan total kerugian material maupun kemungkinan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi bagian leher terjerat kawat di Taman Pramuka Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 17 Juni petang. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru dengan wajah hancur. Sesosok mayat berjenis kelamin pria dengan kondisi bagian leher terjerat kawat ditemukan di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Penemuan mayat membuat warga dan pengguna jalan geger karena mencium aroma tidak sedap dengan kondisi wajah mayat yang sudah hancur. Kasudin pedagang sekitar mengatakan mayat ditemukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi petugas kepolisian. Menurutnya, sebelum mayat ditemukan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi. Penemuan mayat laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas, sudah kira-kira jam 4 lah. Jam 4. Terus aku lihat aja gitu, takutnya kenal, ada yang kenalin gitu. Tapi takutnya nggak kenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Itu perkiraan udah berapa lama, Pak? Ya kira-kira kayaknya 4 harian kali ya. Nah, ada yang bilang ada mayat gitu. Akhirnya aku penasaran, aku sebagai pedagang. Pedagang di sekitar sini? Iya. Nggak nyium bau gitu, Pak? Kalau bau enggak, aku nggak nyium. Tapi kalau dari tempat saya mah enggak bau. Agak jauh ya berarti? Agak jauh ya, kira-kira 20 meteran lah. Sementara itu, Kapolsek Tangerang AKP Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi mayat yang diperkirakan sudah berada beberapa hari di tempat kejadian perkara. Jadi ada penemuan mayat seorang laki-laki yang dengan kondisi ada kawat yang menyatu ataupun mengikat dengan pagar pembatas adanya di Jalan Daan Mogot, tepatnya di Taman Pramuka. Kemudian untuk jenazah ataupun mayat seorang laki-laki mukanya sudah agak rusak, kemungkinan beberapa hari. Bawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian daerah Papua berhasil mengungkap 111 kasus narkotika dengan 157 tersangka periode Januari hingga awal Juni 2026.
Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan barang bukti 40,7 kg ganja dan 134 gram sabu, serta 3.745 butir obat keras. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua telah menangkap 111 kasus narkotika periode Januari hingga awal Juni 2026 dengan jumlah tersangka 157 orang, diantaranya 12 warga negara asing asal Papua Nugini. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Polisi Alfian di Jayapura, mengatakan dari penanganan kasus ini pihaknya menyita 40,7 kg ganja, 134 gram sabu, 169 pohon ganja, serta 3.745 butir obat keras sebagai barang bukti. Aparat kepolisian terus meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur udara maupun darat di wilayah Papua. Untuk prosesnya, semua proses tindak pidana narkotika semua kita limpahkan ke kejaksaan. Sudah P21, tidak ada tunggakan, tidak ada masalah dalam prosesnya. Untuk warga negara asing, ya kita yang sudah menjadi yang sudah sering kali melakukan tindak pidana itu menjadi catatan kita. Kemudian kita tetap koordinasi dengan imigrasi supaya kalau bisa ya dideportasi. Ia juga menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak menjelang tahun ajaran baru guna mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, dan masyarakat diajak berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari dampak penyalahgunaannya. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Mandailing Natal membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah Muhammad Solih di TPU Sukaramai 4 Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyambungan pada hari Rabu 17 Juni siang. Petugas membongkar makam guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang diduga meninggal tidak wajar di kawasan tambang emas ilegal kilometer 2, Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan petugas kepolisian, tim forensik dan warga membadati tempat pemakaman umum Sukaramai 4 saat proses ekshumasi berlangsung. Makam Muhammad Solih dibongkar untuk keperluan otopsi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembunuhan yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Polisi menyebut ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian korban dan memperkuat proses penyidikan. Kasus ini mencuat setelah istri korban, Rina Puspitayanti, melaporkan dugaan kejanggalan kematian suaminya ke Polres Mandailing Natal pada 21 Mei 2026 lalu. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban saat jenazah akan dimakamkan. Di antaranya, luka pada pergelangan tangan dan kerusakan parah pada bagian kaki kanan. Temuan itu memperkuat kecurigaan keluarga bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan dan bukan kecelakaan biasa di lokasi tambang emas. Polisi menegaskan hasil autopsi akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab kematian serta mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari luka yang kami dapatkan dari almarhum suami saya, tangannya ini kan ini disayat, terus di sininya ini ada ini segempat. Ini yang segempat ini udah habis ini kulitnya. Terus ininya sebelah kanannya ini kayak ditokok sampai dirobek sampai tembus ini ke tulang. Dengan alat tajam. Ini juga disayat, ada bekas kayak dibor sampai bolong dia ininya, tembus dia urat nadinya, dua-duanya disayat. Terus jenazah almarhum suami kakak itu ditemukan di mana itu? Ditemukannya di dalam lubang. Lubang tambang apa? Lubang tambang, kilometer 2. Tambang emas ya? Tambang emas. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara Polres Mandailing Natal menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lapas Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya temuan narkoba jenis sabu yang ditempel di belakang layang-layang.
Diduga sabu seberat 1,4 gram itu hendak diselundupkan ke dalam lapas dengan modus baru. Kasusnya kini sedang didalami oleh Satres Narkoba Polres Kuningan. Satres Narkoba Polres Kuningan tengah melakukan pendalaman kasus terkait temuan narkoba jenis sabu yang menempel di sebuah layang-layang kecil. Kronologis bermula ketika petugas mendapat laporan dari pihak lapas Kuningan terkait adanya barang yang mencurigakan. Polisi pun langsung mendatangi pelaporan untuk melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal, 2 paket sabu dengan berat 1,4 gram tersebut hendak diselundupkan ke dalam lapas Kuningan dengan cara menempelkan barang bukti di belakang layang-layang. Untuk menyamarkannya, paket sabu itu ditutup dengan solatif kecil berwarna hitam. Guna mengungkap kasus dengan modus baru ini, polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan petugas lapas. Ya, jadi benar kami dari jajaran Polres Kuningan melalui Sat Narkoba Polres Kuningan kita menerima pelimpahan dugaan barang bukti narkoba dari pihak lapas Kuningan, di mana 2 paket sabu-sabu yang dimana kita duga ini merupakan sabu-sabu itu diselipkan di layangan yang mana merupakan modus baru yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari Kuningan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya. Seorang pria Parubaya melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga. Saat lengah, pelaku melakukan ritual mandi membersihkan diri di dalam rumah korban di kawasan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Tim Busur Polsek Kalideres, Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. AF, pria warga Kayu Besar, Tegal Alur ini tak berkutik setelah sempat diburu petugas usai melakukan aksi pencurian perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di kediamannya di kawasan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotan, modus aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan pelaku tersebut dengan berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif di tubuh korbannya. Sebelum beraksi mengurut tubuh korban, pelaku sebelumnya meminta korban untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang digunakannya seperti kalung seberat 7 gram, gelang seberat 4 gram, serta 1 gram cincin dan jam tangan dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Namun ketika korban yang selanjutnya disuruh mandi dengan air garam di kamar mandi rumahnya dengan ditemani sang anak, pelaku memanfaatkan dengan langsung membawa kabur seluruh perhiasan korban dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 ke salah satu toko emas tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan inisial AF, dan si pelaku sendiri telah melakukan pencurian ini dengan melakukan hipnotis kepada si korban. Di mana modus operandinya si pelaku berpura-pura akan memberikan santunan kepada anak yatim, yang dimana pelaku sendiri mendatangi rumah korban dan melakukan semacam pengobatan untuk menghapuskan aura negatif, yang dimana si korban tersendiri merasa diperdaya dan si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor Polsek Kalideres dengan dijerat pasal 476 KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan botol air zam-zam menggunung sitaan dari koper haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU sebagai langkah awal menuju perdamaian. Penandatanganan MOU ini menjadi dasar dimulainya tahap negosiasi lanjutan menuju perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginformasi bahwa Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran telah resmi ditandatangani di Versailles, Prancis. This was not easy. I can tell you. Trump menyebut penandatanganan dokumen tersebut tidak mudah dicapai, namun menjadi langkah penting menuju berakhirnya konflik antar kedua negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Emes Kelbaki, menegaskan bahwa MOU menandai dimulainya tahap baru dalam proses perdamaian. Menurutnya, setelah MOU ditandatangani, kedua negara akan memulai negosiasi lanjutan untuk menyusun perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Dalam tahap negosiasi tersebut, kedua pihak akan membahas berbagai isu penting termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi, serta pengaturan keamanan dan stabilitas kawasan. Namun hingga saat ini, poin kesepakatan belum diungkap secara resmi kepada publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. This was not easy. I can tell you. Pemirsa, Resort Bergenstock di Lucerne, Swiss mulai dipersiapkan menjelang penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. Dokumen tersebut menjadi langkah awal menuju negosiasi kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Sejumlah pekerja terlihat melakukan persiapan di kawasan Resort Bergenstock, Lucerne, Swiss. Alat berat juga diterjunkan untuk memindahkan barikade logam sebagai bagian dari pengamanan menjelang agenda penting tersebut. Persiapan dilakukan menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menyatakan bahwa Washington dan juga Teheran telah mencapai kesepahaman awal untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepahaman tersebut dan hingga kini masih melanjutkan operasi militer yang diklaim menargetkan posisi Hezbollah di Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas sikap yang disebut netral dalam konflik terkait Iran. Pernyataan itu disampaikan usai KTT G7 di Prancis. Dalam konferensi pers penutupan KTT G7 di Evian Les Bains, Trump menyatakan bahwa China dan Rusia tidak memperkeruh situasi terkait Iran. Trump secara khusus menyebut telah berbicara langsung dengan Presiden China Xi Jinping dan menilai sikap Beijing sepenuhnya netral. Trump menilai keterlibatan kedua negara tersebut berpotensi membuat situasi menjadi lebih rumit apabila memilih mendukung pihak tertentu. And you know the other thing I want to thank China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I would want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it, you know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Sementara itu, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dikabarkan akan ditandatangani di Geneva pada Jumat mendatang. Hingga kini isi resmi kesepakatan tersebut belum diungkap ke publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Teater Akademik Negara Tatar Galiasgar Kamal di kota Kazan, Rusia disiapkan menjadi lokasi resepsi resmi bagi para peserta KTT Rusia ASEAN yang berlangsung pada pertengahan Juni. Rekaman video memperlihatkan bagian dalam gedung teater, termasuk area informasi dan deretan bendera yang dipasang untuk menyambut para tamu. Teater Galiasgar Kamal merupakan salah satu institusi seni paling bersejarah di kawasan Tatarstan.
Teater ini didirikan pada tahun 1906 dan dianggap sebagai kelahiran teater modern berbahasa Tatar. Nama teater ini diambil dari Galiasgar Kamal, seorang sastrawan dan dramawan Tatar yang berperan besar dalam perkembangan seni pertunjukan di Rusia. Teater ini akan menjadi tempat penyelenggaraan jamuan resmi dalam rangkaian KTT Rusia ASEAN yang digelar di Kazan. KTT Rusia ASEAN berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Juni dan menjadi ajang pertemuan antara Rusia dengan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN saat ini terdiri dari 11 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timur Leste. Pertemuan ini diharapkan menjadi momen penguatan hubungan kerjasama di berbagai bidang antara Rusia dan kawasan Asia Tenggara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin melepas para pemimpin dan delegasi ASEAN dalam jamuan gala KTT ASEAN Rusia di kota Kazan. Momen ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang memperkuat hubungan antara Rusia dan negara-negara Asia Tenggara. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri resepsi gala yang digelar dalam rangkaian KTT ASEAN Rusia di Kazan. Rekaman video menunjukkan Putin menyalami dan berpamitan dengan para pemimpin serta delegasi yang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos, Soniksai Sivandone. Jamuan gala menjadi salah satu agenda diplomatik yang mempertemukan para pemimpin dalam suasana yang lebih akrab di luar sesi resmi KTT. Pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam upaya memperkuat kemitraan antara Rusia dan negara-negara ASEAN di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Prabowo terlihat menunjukkan keakraban dalam sejumlah dokumentasi arsip di Moskow menjelang penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN di Kazan. Dalam rekaman arsip tanggal 13 April 2026, kedua pemimpin terlihat saling menyapa hangat dan berpose bersama di sela pertemuan di Moskow. Sedangkan dalam cuplikan video lain tertanggal 31 Juli 2024, Presiden Putin terlihat menunjukkan cara penggunaan headset terjemahan kepada Presiden Prabowo dalam suasana yang lebih rileks dan personal. Presiden Prabowo juga terlihat memberikan ucapan selamat kepada Putin atas peringatan Hari Kosmonautika pada 12 April yang dirayakan setiap tahun di Rusia. KTT Rusia ASEAN akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kazan dengan melibatkan 11 negara anggota termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Namun, Prabowo absen dalam pertemuan tersebut karena agenda dalam negeri yang lebih utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi Israel membubarkan aksi protes kaum Yahudi Ortodoks Ultra di kawasan Bnei Brak, Israel Tengah pada Rabu pagi waktu setempat. Aksi yang memblokir jalan tol utama ini dipicu oleh penangkapan sejumlah pelajar yeshiva yang dituduh menghindari wajib militer. Rekaman video menunjukkan petugas kepolisian menyeret dan mengangkut para pengunjuk rasa yang duduk di tengah jalan tol nomor 4 dekat kawasan Bnei Brak, timur Tel Aviv. Para demonstran memblokir arus lalu lintas di kedua arah jalan sehingga menyebabkan kemacetan panjang saat jam sibuk pagi hari. Aksi ini digelar oleh kelompok Jerusalem Factions, sebuah faksi Haredi garis keras yang menolak kebijakan wajib militer bagi kaum Yahudi Ortodoks. Protes dipicu oleh penahanan sejumlah pelajar yeshiva yang dituduh tidak mematuhi perintah wajib militer. Isu pengecualian wajib militer bagi pelajar agama Haredi selama bertahun-tahun menjadi salah satu perdebatan politik dan sosial paling sensitif di Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, otoritas Israel meningkatkan penegakan hukum terhadap mereka yang dituduh menghindari wajib militer, menyusul putusan pengadilan dan desakan untuk memperluas rekrutmen tentara. Aksi protes serupa oleh kelompok ultra-ortodoks dilaporkan semakin sering terjadi dengan sasaran utama berupa pemblokiran jalan raya dan jalur transportasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan konskripsi militer. Tim redaksi Sinpo TV
melaporkan. Pemirsa, pemimpin Hizbullah Naim Qassem menegaskan penolakan terhadap rencana pembentukan zona keamanan Israel di Lebanon Selatan. Dalam pidato televisi, ia juga menolak usul perlucutan senjata dan menegaskan Israel harus meninggalkan seluruh wilayah Lebanon. Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem menyampaikan sikap tegas terhadap berbagai usul yang muncul dalam proses negosiasi terkait konflik di Lebanon Selatan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Qassem menegaskan tidak akan ada zona keamanan atau pilot zone bagi Israel di wilayah Lebanon. Menurutnya, tujuan utama negosiasi adalah menciptakan keamanan bersama, bukan memberikan wilayah khusus yang dapat dimanfaatkan oleh Israel. Qassem juga menolak setiap usul yang mensyaratkan Hezbollah untuk melucuti senjatanya. Ia menyebut prioritas saat ini adalah menjalankan kesepakatan gencatan senjata dan mencapai sejumlah tujuan, termasuk menghentikan seluruh serangan Israel, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, pembebasan tahanan, pemulangan warga yang mengungsi, serta memulai proses rekonstruksi. Qassem turut menyampaikan terima kasih kepada Iran yang menurutnya telah memasukkan isu Lebanon dalam kesepahaman terbaru dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengumumkan tercapainya kesepahaman untuk mengakhiri konflik di kawasan, termasuk yang berkaitan dengan Lebanon. Meski demikian, militer Israel menegaskan akan tetap melanjutkan operasi terhadap apa yang disebut sebagai ancaman dari Hezbollah. Pernyataan Naim Qassem menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan yang tajam mengenai masa depan keamanan di Lebanon Selatan, di tengah upaya diplomasi yang terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan. Operasi militer ini terjadi meskipun telah tercapai kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang juga mencakup upaya mengakhiri konflik di Lebanon. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke kota Kfar Temnit di Governorat Tabatih, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan jejak rudal menyala di langit disertai suara ledakan yang terdengar di sejumlah wilayah sekitar. Media resmi Lebanon melaporkan serangan udara menyasar area perbukitan Ali Al-Taher di pinggir kota Kfar Temnit. Sementara kawasan hutan di Nabati Al-Faqwa dilaporkan menjadi sasaran tembakan artileri. Di saat yang sama, warga juga melaporkan suara ledakan dari rudal pencegat yang beroperasi di langit Nabati. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban sejak eskalasi operasi militer pada Maret lalu telah mencapai 3.880 orang tewas dan lebih dari 11.800 orang terluka. Serangan terjadi di tengah kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang mencantumkan penghentian konflik di Lebanon sebagai salah satu bagian penting dari proses diplomatik kedua negara. Meski demikian, militer Israel menegaskan akan terus melakukan operasi terhadap ancaman yang disebut berasal dari kelompok Hezbollah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara Israel menangani situasi di Lebanon dan konflik dengan Hezbollah. Meski jalur diplomasi antara Washington dan Teheran terus berlanjut, kondisi keamanan di Lebanon Selatan masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Serangan dan aksi militer masih terus terjadi di sejumlah wilayah perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak yang menjadi korban dalam insiden serangan drone di wilayah Bryansk, Rusia, dilarikan ke rumah sakit anak regional untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini memicu saling tuding antara Moskow dan Kiev terkait pihak yang bertanggung jawab. Inilah rekaman video yang memperlihatkan ambulans memasuki area rumah sakit saat petugas medis membawa pasien menggunakan tandu ke dalam ruang perawatan. Komite Investigasi Rusia menyatakan bahwa sebuah drone Ukraina diduga menghantam bus penumpang yang membawa anak-anak sekolah. Menurut keterangan otoritas, bus tersebut mengangkut 44 penumpang dari Belarus menuju Gelendzhik. Di antaranya terdapat 28 atlet muda yang sedang menuju lokasi liburan.
Laporan awal menyebut 1 orang perempuan tewas dan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Asisten Menteri Kesehatan Rusia Alexei Kuznetsov menyatakan 8 korban telah dibawa ke rumah sakit, termasuk 6 anak. 1 anak dilaporkan dalam kondisi serius, sementara korban lain berada dalam kondisi sedang dan mendapatkan perawatan medis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak. Di sisi lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kiev menyebut klaim Rusia mengenai serangan terhadap bus anak-anak sebagai informasi yang tidak benar dan dinilainya sebagai provokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh kembali mengingatkan jamaah haji Indonesia agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper bagasi pesawat. Meski sosialisasi telah berulang kali dilakukan, petugas masih menemukan pelanggaran saat proses pemeriksaan barang bawaan jamaah di Madinah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penerbangan, Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik penyimpanan barang sitaan milik jemaah haji. Dalam sidak tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji Dakar Bandara meninjau langsung tumpukan botol air zam-zam yang disita petugas setelah terdeteksi berada di dalam koper bagasi jemaah. Kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat. Karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Karena dampaknya jika seandainya bocor, air ini terjadi konslet, maka itu akan mengancam keselamatan jiwa dan akan mengganggu keselamatan penerbangan. Kalau seandainya jamaah tetap melanggar, ini akan menjadi gunung botol air zam-zam yang tidak boleh dibawa di dalam penerbangan. Di samping itu juga, kami juga menemukan ada jamaah yang membawa power bank di dalam koper besar. Ini tidak diperkenankan. Setiap koper jemaah wajib melewati pemeriksaan X-ray di gudang logistik sebelum dikirim ke bandara. Sistem deteksi yang digunakan mampu mengidentifikasi air zam-zam meski disembunyikan dengan berbagai cara, termasuk dibungkus aluminium foil maupun lapisan pelindung lainnya. Apabila terdeteksi, koper akan dibongkar dan air zam-zam langsung dikeluarkan dari dalam bagasi. Proses pembongkaran disaksikan petugas untuk memastikan hanya barang yang dilarang yang disita. Setelah diperiksa di gudang logistik, koper jemaah masih harus menjalani pemeriksaan ulang di bandara. Dengan tingkat sensitivitas, alat yang juga sama, peluang barang terlarang lolos dari pengawasan sangat kecil. Semua jamaah haji yang mencoba-coba membawa air zam-zam pasti ketahuan. Karena di gudang ini, semua koper itu ada proses pemeriksaan melalui X-ray dan akan kebaca. Jika koper itu ada barang-barang terlarang, akan terdeteksi, ada gambar warna hijau atau biru, itu menandakan ada barang-barang yang terlarang yang ternyata sebagian besar dibuka adalah isinya air zam-zam. Selain air zam-zam, petugas juga menyita sejumlah barang berbahaya lain yang dilarang masuk ke bagasi pesawat, diantaranya powerbank, pisau, gunting, dan korek api. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh jemaah selama perjalanan pulang ke Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ada yang viral dan selalu menjadi rujukan wisata jamaah haji atau umroh di Mekah, Arab Saudi. Di lokasi ini sangat luar biasa dengan pemandangan yang sangat memukau terlebih menjelang senja atau maghrib. Lantas seperti apa suasananya, berikut kita simak liputan dari wakil pemimpin redaksi Sinpo TV dari Jabal Kandamah, Mekah, Arab Saudi. Usai hiruk-pikuk rangkaian ibadah haji dan bahkan sudah mulai berdatangan, jemaah umroh di Tanah Suci selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan yang tak selalu tertulis dalam buku manasik. Jabal Kandamah, sebuah bukit di kawasan sekitar Masjidil Haram ini menjadi salah satu titik yang menyajikan pemandangan Mekah dari ketinggian. Dari titik inilah jemaah menyaksikan satu momen yang sederhana namun membekas. Berdiri di ketinggian antara 370 hingga 610 meter di atas permukaan laut, puncaknya menyuguhkan pemandangan 360 derajat yang menampilkan kemegahan Menara Jam dan Masjidil Haram. Matahari perlahan tenggelam di balik kota suci Mekah dengan latar megah Masjidil Haram dan juga Menara Jam yang menjulang.
Bagi banyak jemaah, ini bukan sekedar menikmati pemandangan, melainkan menyempurnakan rasa syukur setelah menjalani serangkaian ibadah yang menguras tenaga dan juga kehusyuan. Seperti yang dirasakan dua jemaah haji asal Jember, Jawa Timur ini, mereka menyempatkan datang ke titik ini untuk menikmati wajah Mekah dari sudut yang berbeda. Menampilkan pemandangan seluruh kota Mekah, dan juga salah satu ikoniknya itu ialah Tower Zamzam dan pelantaran Masjidil Haram ini. Itu menjadi salah satu daya tarik yang paling menonjol di sini, dan juga momen sunset ini, matahari terbenam ini juga menjadikan tempat ini menjadi tempat yang cocok untuk mengambil foto. View-nya luar biasa, bagus sekali sunset di Jabal Khandamah ini dengan view Tower Zamzam dan pelataran Masjidil Haram. Secara bahasa Jabal berarti gunung atau bukit, sedangkan Handama dimaknai sebagai tanah atau permukaan yang juga berwarna gelap atau kehitaman. Konon ini merujuk pada karakter perbukitan batu di kawasan ini. Berada di kawasan timur Masjidil Haram, bukit yang juga membentang dari kawasan Al-Misfalah hingga daerah Jarul. Ini merupakan saksi bisu peristiwa penting dalam Islam termasuk saat menaklukkan kota Mekah. Jabal Khandamah adalah salah satu tempat yang setiap sore dari ba'da asar hingga menjelang maghrib lalu dipenuhi oleh seluruh jamaah, baik jamaah dari Indonesia maupun jamaah dari berbagai negara. Tidak hanya sekedar menikmati matahari terbenam, di tempat ini juga sering dijadikan objek untuk foto-foto karena banyak sekali pemandangan yang menarik dan orang yang datang ke sini akan mengabadikan momen, mengabadikan peristiwa ketika mereka bisa berada di atas Masjidil Haram, atau terlihat di belakang saya ini adalah salah satu ikon dari Masjidil Haram, yaitu tower jam raksasa yang ada di Masjidil Haram. Dan setiap harinya di tempat ini selalu dipenuhi beberapa pengunjung atau beberapa jamaah yang selalu berkumpul, baik itu jamaah yang dari KPIHU maupun jamaah mandiri, bahkan jamaah-jamaah yang kemarin sudah selesai berhaji berkumpul di tempat ini. Nah, yang unik juga di sini adalah ada beberapa warga negara Indonesia yang telah bermukim lama di sini memanfaatkan momen ini untuk berjualan minuman ala kadarnya, yaitu es teh manis. Dan ini menjadi salah satu potensi bagi para mukimin yang ada di sini untuk mereka menjajakan minuman es teh manisnya untuk para jamaah haji yang sedang menikmati terbenamnya matahari di Jabal Khandamah ini. Di tengah keindahan senja itu ada cerita lain yang turut hadir. Dua remaja mukimin memanfaatkan ramainya pengunjung di Jabal Khandamah untuk berjualan es teh manis. Bagi mereka, senja bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga tentang mencari rezeki. Iya, mukimin. Udah mau 3 tahun. Kalau saya baru di sini, baru 2 tahun. Terus mahasiswa atau? Enggak, emang kerja. Kita bisa melihat suasana kota Mekah, kota suci Mekah di sore hari. Apalagi sekarang sudah makin viral, sudah dibuka lagi karena kemarin bulan puasa sempat tutup. Alhamdulillah sekarang buka lagi, udah mulai banyak juga jemaah umroh yang datang, ya kan. Ini membuat Jabal ini atau gunung ini menjadi semakin ramai karena bagus, bisa sambil minum es teh juga. Alhamdulillah belum ada yang jual juga. Saya coba, kasihan jamaah kan belum ada yang jual gitu. Saya coba itu tawarin minuman sehari laku 60. Alhamdulillah sekarang udah laris. Jabal Khandamah, bukit berbatu yang menjadi saksi Makkah dari ketinggian, mengajarkan satu hal sederhana, bahwa dalam perjalanan spiritual, kadang kita perlu berhenti sejenak untuk menyadari betapa indahnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini, senja menjadi lebih dari sekedar pergantian waktu, tapi juga cerita dan rezeki. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Komisi 3 membahas masukan akademisi untuk RUU perampasan aset. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari pemerataan pembangunan terus dihadirkan hingga ke wilayah terpencil di tanah air. Di Halmahera Utara, Maluku Utara, 3 jembatan Garuda resmi dioperasikan untuk mempermudah akses transportasi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat. Suasana penuh syukur dan kebahagiaan mewarnai peresmian 3 jembatan Garuda di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Jembatan yang berada di Desa Takimo, Desa Toboulamo, dan Dusun Mekarsari tersebut kini menjadi akses penghubung penting bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, didampingi Dandim 1508 Tobelo Letkol Infantri Alex Donald ML Geol, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari program infrastruktur Presiden Prabowo Subianto yang didukung melalui karya bakti TNI Angkatan Darat untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, mempercepat pelayanan kesehatan, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Jembatan Garuda dibangun dengan dominasi warna merah putih sebagai simbol semangat persatuan dan juga kebangsaan. Masyarakat menyambut hadirnya jembatan tersebut dengan penuh antusias dan rasa syukur, serta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Sebelum ada jembatan Garuda yang sebagaimana hari ini kami nikmati, awalnya kami menggunakan jembatan darurat dan itu memang banyak insiden yang sering kali kami temui, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan anak-anak sekolah ketika mereka pergi ke sekolah. Ini lewat program Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sangat bersyukur karena memang kami boleh memiliki pemimpin yang sangat peduli terhadap warga, sehingga lewat program Jembatan Garuda, dengan adanya kolaborasi antara TNI bahkan semua lapisan masyarakat, sehingga hari ini kami boleh menikmati jembatan Garuda dan kami sangat bersyukur dengan kondisi jembatan hari ini. Terima kasih Bapak Presiden, jembatan kami sudah selesai. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait modernisasi stasiun Gambir serta percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan KRL. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah program strategis di sektor perkereta-apian nasional, termasuk rencana modernisasi stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi utama di ibu kota. Renovasi stasiun Gambir ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun dan akan dikembangkan dengan konsep integrasi antar moda untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Bobi Rashidi juga menyampaikan hingga saat ini PT KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan sedang menangani 490 titik lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Wilayah Jakarta dan Jabodetabek menjadi kawasan dengan jumlah penanganan terbanyak, seiring upaya pemerintah menciptakan sistem transportasi publik yang lebih aman, modern, dan terintegrasi. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan perlintasan sebidang. Nah, tadi kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres Parabitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa pelayanan makan bergizi gratis dihentikan sementara saat momen libur sekolah. Selama MBG berhenti sementara, pihaknya akan melakukan berbagai evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan MBG untuk anak hingga ibu menyusui. Kami dari BGN akan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran mengajak perwakilan mahasiswa ke ND, Gorontalo, dan Papua untuk mengawal perbaikan tata kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND Gorontalo dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih pada Kamis 18 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait dengan implementasi program prioritas pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sebagaimana dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang juga telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Menurut Wapres, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada Rabu siang. Meski mendukung keberlanjutan program MBG, masyarakat tetap meminta Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas kepada siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program strategis tersebut. Usai menggelar aksi damai di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang, perwakilan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur akhirnya bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Di hadapan Womensesnek, warga menyatakan sangat terbantu dengan adanya program MBG, khususnya untuk pemenuhan gizi anak-anak, sehingga mereka keberatan jika program ini dihentikan. Meski begitu, mereka juga menitipkan pesan agar pemerintah menjaga citra program MBG.
Salah satu poin utama yang ditekan adalah ketegasan Presiden bersama jajarannya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi bagi pihak yang menyalahgunakan program MBG. Menanggapi hal itu, pihak istana menyatakan masukan dari warga sangat sejalan dengan visi pemerintah yang ingin program ini berjalan bersih dan tepat sasaran. Saya baru saja menerima aspirasi dari apa yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Teman-teman dari masyarakat Jakarta Timur ini yang mewakili dari kecamatan-kecamatan seluruh Jakarta Timur menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan makan bergizi gratis MBG. Jadi masyarakat ini tidak rela, tidak ingin kalau MBG dihentikan. Mereka tetap ingin MBG harus terus berlanjut karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya saja mereka juga memberikan catatan atau menyampaikan aspirasi supaya hal-hal yang membuat citra MBG ini tidak baik supaya tangani. Misalnya isu korupsi, supaya Pak Presiden dan seluruh jajarannya tegas untuk menindak barang siapa atau pihak-pihak yang menyalahgunakan MBG dan melakukan korupsi di program MBG. Yang kedua juga mereka menuntut supaya ada perbaikan-perbaikan dalam pelayanan pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak kita. Selain isu korupsi, masyarakat juga menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan serta standarisasi menu yang disajikan. Warga berharap tidak ada pengurangan spesifikasi maupun kuantitas porsi makanan bergizi gratis. Kami barusan diterima oleh Wamensesnek, saya lupa namanya, dan bagus sekali. Artinya aspirasi kami diterima dengan baik dan akan disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masih seperti tadi, kami menuntut Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan program unggulannya yaitu MBG. Adapun hal yang kurang dari MBG, kami meminta untuk segera direvisi supaya program ini jauh lebih baik. Dengan adanya pengawasan ketat dan perbaikan pelayanan, program makan bergizi gratis diharapkan dapat terus berlanjut demi generasi muda Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis di sektor perbankan sekaligus mendengarkan arahan Presiden terkait prospek perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah petinggi bank-bank plat merah mulai memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak mengenakan seragam bernuansa biru berupa kemeja dan dasi yang dipadukan dengan celana hitam. Beberapa pejabat yang hadir diantaranya Direktur Utama BTN Nixon L. Pedapitupulu, Wakil Direktur Utama BNI Alexander Askandar, Direktur Mikro BRI Ahmad Purwakajaya, Direktur Risk Manajemen BNI David Firzada, serta Komisaris Utama BTN Suryo Utomo. Chief Executive Officer Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran manajemen dan komisaris Himbara untuk mendapatkan pandangan langsung dari Presiden mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Karena hari ini bersama-sama dengan manajemen dan juga komisaris dari Himbara bertemu dengan Bapak Presiden ya untuk mendapatkan pandangan, arahan dan juga sharing mengenai perekonomian Indonesia ke depannya, dan tentunya ini juga akan menjadi sesi yang produktif ya. Kita akan masukkan kita sehingga Himbara sebagai salah satu penggerak perekonomian ke depan ini berjalannya ke depannya makin baik, makin prudent, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Rosan, perbankan milik negara memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, arahan Presiden diharapkan dapat menjadi bekal bagi Himbara dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung berbagai program pembangunan nasional. Ia menilai pertemuan tersebut akan menjadi forum yang produktif untuk menyerap berbagai masukan terkait penguatan sektor perbankan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro memimpin rapat untuk mendengar masukan dari akademisi soal RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi kepentingan bangsa hingga kepada masyarakat Indonesia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menerima masukan terhadap rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 8 Juni 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro. Dalam RDPU tersebut, Komisi 3 menghadirkan 2 akademisi hukum pidana sebagai narasumber, yakni akademisi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Luki Raspati, dan akademisi hukum pidana dari Universitas Erlangga Surabaya, Tutik Rahayuningsi. Dede berharap bahwa kehadiran para akademisi bisa memberikan pandangan, masukan, serta kajian akademik soal substansi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang tengah dibahas Komisi 3 DPR RI. Ia ingin pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat menjadi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Langsung saja Ibu, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukan buat pengayaan kita semuanya. Latar belakangnya adalah untuk kepentingan bangsa, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat yang ada sekarang ini sudah mulai ancang-ancang, istilahnya ancang-ancang itu apa ya? Persiapan. Nah, persiapan, akhirnya dia pada kabur ke luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan Jakarta yang sudah berlangsung selama kurun waktu 50 tahun. Proses pengosongan ini berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak di kawasan Blok 15 Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan progres pengosongan Hotel Sultan ini berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses pengosongan Hotel Sultan Jakarta ini berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak sejak Kamis pagi di Blok 15 kawasan Hotel Sultan Jakarta. Secara historik, objek eksekusi ini berada di kawasan Gelora Bung Karno serta bagian dari hak pengelolaan nomor 1 /Gelora. Adapun tanah di atas ex-Hotel Sultan Jakarta ini telah dibebaskan dan diganti rugi pemerintah periode 1959 hingga 1962. Juri menyebutkan pemerintah akan memperhatikan nasib dari para karyawan ex-Hotel Sultan Jakarta usai pengambilan alihan aset tersebut oleh negara. Nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Chandra Muhammad Hamzah menjelaskan, penantian ini telah berlangsung selama 20 tahun setelah adanya perpanjangan hak guna bangunan tanpa pemegang rekomendasi hak pengelolaan, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan
Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023, HGB-nya sudah berakhir dan kemudian PPKGBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memangkas alokasi bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat. Penghematan hanya menyasar biaya operasional internal kementerian seperti kegiatan rapat dan pelatihan yang bisa ditunda. Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah dipastikan tidak akan mengganggu program bantuan sosial untuk masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu petang menegaskan hak-hak para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan mengalami pengurangan sama sekali. Gus Ipul menambahkan berkaca pada tahun lalu, anggaran bansos justru mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali. Bahkan kalau belajar dari tahun lalu ada penambahan dari Bapak Presiden. Jadi yang sifatnya bansos, bantuan-bantuan sosial, insya Allah tidak ada yang dikurangi. Maka kita mencoba memilih dan memilah yang terkait dengan operasional dan bisa ditunda pelaksanaannya, itu tentu kami lakukan efisiensi. Kegiatan-kegiatan yang mungkin pelatihan untuk para pendamping, kemudian rapat-rapat, ya itu kita tunda yang seperti itu. Untuk menyiasati pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial kini memilih untuk menunda sejumlah program internal yang dinilai belum mendesak. Beberapa kegiatan yang terdampak efisiensi diantaranya adalah pelatihan bagi para pendamping sosial serta agenda rapat-rapat rutin kementerian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Basarnas memberikan edukasi kebencanaan dan simulasi gempa bumi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jakarta Timur. Kegiatan ini difokuskan pada pengenalan tugas Basarnas, teknik evakuasi mandiri, dan cara berlindung yang aman saat terjadi gempa. Basarnas menggelar program edukasi keselamatan Sargos to School di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan edukatif ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dasar kebencanaan serta keterampilan penyelamatan diri sejak dini. Acara ini diikuti secara aktif mulai dari jajaran guru serta para siswa-siswi. Dalam kegiatan ini, tim memberikan materi pengenalan Basarnas serta teori pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, khususnya penanganan luka dan pendarahan akibat situasi darurat kebencanaan. Edukasi difokuskan pada pengenalan tugas Basarnas, cara mengantisipasi situasi jika terjadi gempa, serta teknik berlindung yang aman. Tak hanya itu, seluruh guru dan siswa terlibat langsung dalam simulasi tanggap darurat gempa bumi di dalam ruangan. Begitu sirine peringatan berbunyi, para siswa dengan sigap mempraktikkan cara melindungi kepala menggunakan kedua tangan dan langsung bersembunyi di bawah kolong meja kelas, sementara para guru memastikan situasi tetap kondusif. Melalui simulasi mandiri ini, para siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cijantung diharapkan dapat memahami prosedur penyelamatan diri yang cepat dan tepat, sekaligus membentuk ekosistem sekolah yang tanggap serta tangguh bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari pemerintah Kota Bandung menertibkan sebanyak 174 bangunan liar yang berdiri sepanjang Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Petugas mengerahkan 2 unit alat berat jenis eskavator untuk mempercepat proses pembongkaran bangunan. Pemerintah Kota Bandung menertibkan sebanyak 174 bangunan liar yang berdiri di sepanjang Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat dalam operasi gabungan yang digelar mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang milik jalan serta menata kawasan agar lebih tertib dan aman. Bambang menjelaskan penertiban dilakukan di ruas kiri Jalan Terusan Pasir Koja, tepatnya di kawasan pintu keluar gerbang tol Pasir Koja. Menurut dia, sedikitnya 250 personel diterjunkan dalam operasi tersebut yang berasal dari Satpol PP Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung, TNI, Polri, Dinas Bina Marga, Provinsi Jawa Barat, serta unsur kewilayahan. Selain personel gabungan, petugas juga mengerahkan 2 unit alat berat jenis eskavator untuk mempercepat proses pembongkaran bangunan. Ia menyebut pada hari pertama pelaksanaan petugas berhasil membongkar sekitar 70 bangunan liar yang berdiri di sepanjang ruas kiri Jalan Terusan Pasir Koja. Bambang menuturkan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari program penataan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mengingat Jalan Pasir Koja berstatus sebagai jalan provinsi, maka Satpol PP Kota Bandung berperan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang ulang tahun 499 tahun Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali hadir di Jakarta. Selain berburu promo dan menikmati ragam hiburan, pengunjung juga memanfaatkan momen ini untuk mencicipi sajian ragam kuliner. Beginilah situasi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang digelar sejak tanggal 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Pameran terbesar di Asia ini banyak sekali menyajikan banyak ragam kuliner, pameran, barang-barang rumah tangga maupun aksesoris lainnya. Selain itu, berbagai macam promo juga menjadi daya tarik masyarakat yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. Salah satu pengunjung Iswanto mengatakan sengaja mengajak keluarganya untuk berlibur di Jakarta Fair untuk mengisi libur sekolah, bahkan dirinya sudah menyiapkan budget uang hingga 1 juta rupiah untuk berbelanja dan berburu kuliner. Dalam rangka karena liburan tanggal merah itu tahun baru Islam gitu. Nanti mengisi liburannya ke iya, sini, betul ke sini. Dari mana Bapak? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Wah, iya. Lumayan dong. Lumayan, datang dari tadi masuk sini jam 11. Jam 11. Iya. Berarti dari pagi dari rumah. Insya Allah dari pagi. Apa aja nih Pak yang udah dieksplor di Jakarta? Oh, tadi elektronik, sepeda listrik itu ngeliat, terusnya lagi tadi motor, terusnya lagi makanan-makanan gratis gitu, banyak banget istilahnya. Banyak banget ya. Berarti udah eksplor apa aja? Kayak sambel, minuman-minuman gitu. Terusnya lagi nyobain makanan gratis. Boleh dilihat ini Pak apa aja nih? Boleh ini boleh. Tadi dapat beli Sprite. Oh ya, dapat paket-paket makanan ya Pak? Iya, paket makanan. Iya, oke. Kenapa ya? Karena ya itu event setahun sekali ya. Kalau yang lainnya kan kita bisa nanti datengin lagi gitu. Ini kan promo katanya, jadi mau lihat adakah perbedaan sama di luar. Tapi rata-rata ya agak sama sih kalau kita beli di marketplace. Tadi rata-rata harga-harganya saya lihat. Apa aja sih Bu yang mau dieksplor selain berburu promo di sini? Ya cari kayak makanan yang gede-gede gini kan. Cuman ada di J-Expo kayak Indomie yang 1 tas gede, Kusuka yang tas gede yang kayak gitu-gitu sih. Karena emang di tempat lain nggak ada ya. Di sini. Tiket masuk Jakarta Fair sendiri untuk hari Senin sebesar Rp40.000, sedangkan Selasa hingga Jumat sebesar Rp50.000, sedangkan weekend Rp60.000. Panitia penyelenggara telah menargetkan perputaran uang selama gelaran Jakarta Fair ini sebesar Rp8 triliun. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, progres pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah menyebut berbagai fasilitas umum dan aktivitas masyarakat kini sudah kembali berjalan secara bertahap. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan proses pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera saat ini berjalan relatif baik. Menurut Tito, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terdampak lumpur kini sudah kembali berjalan normal, meski masih ada beberapa kantor desa yang memerlukan perbaikan.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di 3 daerah terdampak kini telah beroperasi 100%. Sementara di bidang pendidikan, Tito mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar juga telah kembali berjalan, dengan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sekolah yang terdampak bencana. Intinya kami menyampaikan bahwa progres untuk pemulihan pasca bencana Sumatera relatif baik. Ini dilihat dengan indikator-indikator di bidang pemerintahan, misalnya Kabupaten Aceh Tamiang yang tadinya sama sekali awalnya tidak ada operasional karena semua terdampak lumpur, sekarang sudah kembali normal. Alhamdulillah. Tinggal beberapa desa, kantor desa yang harus diperbaiki, terutama yang rusak berat. Kemudian juga dari segi kesehatan, misalnya semua sudah operasional, rumah sakit, ya 100% di 3 daerah, puskesmas, tinggal beberapa puskesmas membantu. Kami mengapresiasi Menteri Kesehatan bekerja sangat cepat. Kemudian juga di bidang pembelajaran, sudah pembelajaran 100%. Pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terus berjalan sesuai target agar aktivitas masyarakat dapat pulih sepenuhnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, layanan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera berangsur pulih. Tak hanya itu, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak. Pemulihan sarana dasar menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera. Salah satunya melalui pemulihan jaringan listrik dan akses internet agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian menyampaikan, sebagian besar wilayah terdampak saat ini sudah kembali tersambung listrik. Adapun untuk membantu kebutuhan warga yang belum menerima aliran listrik, pemerintah telah menyiapkan genset dan layanan internet Starlink di wilayah tersebut. Sarana lainnya listrik, rata-rata sudah tersambung semua, hanya lebih kurang 5 desa di Aceh Tengah. Kemudian ada 2 desa di daerah Tapanuli Selatan kalau saya tidak salah, yang memang karena jalannya terputus, jembatan terputus, sambungan juga terputus, tapi diberikan genset dan Starlink untuk internet. Terkait hunian sementara atau huntara, hingga saat ini pembangunan telah mencapai 47%. Tito menyebut sebagian besar wilayah terdampak di Sumatera Barat sudah tidak lagi menggunakan tenda pengungsian. Sementara di Sumatera Utara, kondisi pengungsian yang sempat muncul kembali akibat banjir di Tapanuli Tengah kini disebut sudah tertangani. Termasuk juga huntara, 70% sudah dibangun. Kemarin saya pengecekan terakhir, rapat langsung hari Selasa yang lalu, satu-satu saya tanya Bupati di Aceh apakah masih ada di tenda. Kalau Sumatera Barat nggak ada lagi, udah lama, sudah hampir 2 bulan lalu. Sumatera Utara juga tadinya sudah selesai, tapi banjir lagi di Kecamatan Tuka di Tapteng, sehingga ada lagi tenda tapi sekarang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2026. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat disertai kenaikan pengeluaran wisatawan yang mendorong pertumbuhan devisa pariwisata nasional. Pada periode Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah menilai capaian tersebut didukung oleh strategi pemasaran pariwisata yang lebih adaptif dengan memaksimalkan pasar wisatawan jarak dekat dan menengah. Seiring meningkatnya kunjungan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan. Pada triwulan pertama 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai 22,68 juta rupiah per kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan dan belanja wisatawan tersebut berkontribusi terhadap devisa pariwisata yang mencapai 68,28 triliun rupiah. Nilai devisa itu tumbuh 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif dan resilient, baik dari sisi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Semakin memperkuat peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas kunjungan pun meningkat. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara perkunjungan pada triwulan 1 2026 mencapai 1.345 US dollar atau setara 22,68 juta rupiah, meningkat 5,3% dibandingkan triwulan 1 2025 yang tercatat sebesar 1.277 US dollar atau setara 20,89 juta rupiah. Sementara Wisnus atau wisatawan Nusantara mencatatkan 417,06 juta perjalanan dengan estimasi putaran ekonomi sekitar 1.016 triliun rupiah. Devisa pariwisata pada triwulan 1 2026 menembus 4,05 miliar US dollar, tumbuh 6,3% dibandingkan tahun. Di sisi lain, aktivitas perjalanan wisatawan Nusantara juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ini memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 sebesar 58,23 triliun rupiah. Selain itu, Komisi 10 juga mendukung usulan tambahan anggaran untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan nasional. Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 sebesar 58,23 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung DPR RI pada Rabu 17 Juni 2026. Selain menyetujui pagu indikatif, Komisi 10 juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar 40,75 triliun rupiah agar berbagai program prioritas pendidikan dapat berjalan secara optimal. Dukungan tambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kesejahteraan guru, pendidikan profesi guru, program beasiswa, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga asesmen pendidikan. Komisi 10 menegaskan seluruh usulan anggaran dan program harus disesuaikan dengan prioritas nasional, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di daerah terus didorong untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, TNI Angkatan Darat bersama masyarakat telah merampungkan pembangunan jembatan beton Garuda yang kini menjadi akses penting bagi warga. Jembatan beton Garuda sepanjang 13 meter dengan lebar 5 meter yang membentang di atas Sungai Ndra di Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli, kini resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas di wilayah yang membutuhkan akses transportasi lebih baik. Dalam proses pembangunannya, TNI melibatkan personel dari Koramil 01 Gunung Sitoli Kodim 0213 Nias, Yon TP 905 Tuan Syah, Yon Zipur 1 Dira Dharma, serta masyarakat setempat secara gotong royong. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta membuka akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat juga selaras dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil dan tertinggal. Pembangunan jembatan beton Garuda menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan di wilayah. Dengan rampungnya jembatan tersebut, warga desa Bawodesolo kini memiliki akses penghubung yang lebih kuat, aman, dan memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan progres pembangunan sekolah rakyat di Sragen, Jawa Tengah mencapai 87%. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat di Sragen termasuk yang tercepat dibanding dengan daerah lain. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan langsung pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi memastikan percepatan pembangunan terus berjalan sesuai target, dengan capaian progres fisik
yang telah mencapai 87,12%. Berbeda dengan pola inspeksi pada umumnya, Menteri Dodi mengaku lebih memilih memeriksa area proyek yang masih memerlukan penyelesaian, guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi secara cepat. Menurutnya, progres pembangunan sekolah rakyat di Sragen termasuk yang tercepat dibandingkan sejumlah proyek serupa di berbagai daerah. Maka dari itu, untuk menjaga target penyelesaian proyek, Kementerian PU telah meminta penyedia jasa konstruksi menambah jumlah tenaga kerja hingga mencapai sekitar 1.000 sampai 1.100 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.